Shalom sahabat Alpetra Ministry dimanapun berada. Senang sekali kita bisa berjumpa lagi di channel Alpetra Christian Online Ministry. Dan tentunya tetap cinta Tuhan, cinta keluarga, juga jaga kesehatan. Dan hari ini kita sampai kepada perkataan Tuhan Yesus yang mengatakan akulah roti hidup. Pemahaman mengenai apa artinya aku inilah roti hidup kata Tuhan Yesus yang akan dijelaskan seperti biasa oleh Om Yan. Shalom Om, selamat sore. Halo, selamat sore. Ya Om. Nah, ini kayaknya udah ditunggu-tunggu nih Om sama sahabat Alpetra nih. Karena pasti mereka kangen Om. Dan kita hari ini udah sampai ke pembahasan mengenai akulah roti hidup. Sebetulnya ini dari Injil Yohanes 6 ayat 22 sampai 59 ya Om, panjang sebetulnya ya. Tetapi kita akan fokus ke Yohanes 6 ayat 35. Nah, baik Om. Sebenarnya langsung aja nih Om ya. Apa sih Om yang dimaksud dengan roti hidup? Apa artinya Yesus sebagai roti hidup? Jadi Yesus sendiri berani berkata terang-terangan ya, aku inilah roti hidup, siapa yang datang kepadaku tidak akan lapar lagi, dan siapa yang percaya kepadaku tidak akan dahaga lagi. Nah, perkataan Yesus itu sebagai jaminan bagi orang yang datang kepada Tuhan Yesus dan yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus ya sebagai Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Jadi Tuhan Yesus berkata, aku inilah roti hidup, siapa yang datang kepadaku tidak akan lapar lagi. Itu artinya Tuhan Yesus menjamin siapapun manusia yang mau, yang rela datang dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus, maka Tuhan Yesus Kristus menjamin tidak akan lapar lagi. Itu maksudnya akan dicukupi segala kebutuhannya, akan tidak akan kekurangan gitu ya di dalam kehidupannya. Itu sesuai dengan rencana Allah. Jadi bukan sesuai dengan keinginan manusia itu sendiri, tetapi sesuai dengan rencana Allah, tidak akan kekurangan gitu. Nah, di dalam apa tidak akan kekurangan itu ya, tentu saja orang yang sungguh-sungguh percaya pada Tuhan Yesus Kristus itu tidak akan kekurangan rezeki, juga akan mendapat pemeliharaan yang sempurna sesuai dengan rencana Allah. Itu bukan berarti kita tidak pernah mengalami masa-masa sulit atau tidak pernah sakit, bukan begitu. Dalam suka dan duka, Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai dan memeliharakan kita supaya tidak ada rencana Allah yang gagal di dalam kehidupan kita, gitu. Jadi tidak ada rencana Allah yang gagal bagi orang yang sudah sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, gitu. Maka Tuhan berani menjamin orang yang datang kepada Aku tidak akan lapar lagi. Artinya akan dipeliharakan dengan sempurna, gitu. Jadi akan dicukupi segala kebutuhannya supaya tidak ada rencana Allah yang gagal, dan juga tidak akan dahaga lagi. Itu maksudnya akan mendapatkan kepuasan di dalam Tuhan. Kepuasan bukan kepuasan duniawi, tetapi kepuasan rohani dan jiwa, begitu. Ya Om. Nah, lalu Om, ini apakah juga artinya memakai roti hidup ini sama maknanya ketika Tuhan dicobai di padang gurun? Kan ada tuh, ini roti manusia hidup bukan dari roti saja katanya, itu gimana? Ya tentu saja ada masa-masa kita itu harus betul-betul bergantung kepada firman Allah. Dan kehidupan kita memang bukan bergantung kepada makanan, minuman yang ada
gitu. Meskipun itu pun merupakan jaminan Allah di dalam Tuhan Yesus akan memeliharakan kita, jadi tidak akan kita mati kelaparan gitu ya. Tetapi jadi kitanya harus hidup di dalam iman. Apapun yang kita alami, dalam keadaan kaya atau miskin, dalam keadaan senang ataupun susah, itu kita tidak akan mati kelaparan, tidak akan kekurangan, sesuai dengan rencananya, bukan rencana kita. Kalau kita kan maunya seperti orang duniawi ya, semua seperti menjadi kaya raya atau serba berkelimpahan. Tetap berkelimpahan, tetapi di dalam rencana Allah. Gitu. Tuhan Yesus mengucapkan janjinya itu kadang-kadang di sinagog, kadang-kadang juga di lapangan terbuka di mana Tuhan Yesus berkhotbah. Gitu. Jadi kadang-kadang diulangi janjinya itu supaya nyata bahwa ini yang berjanji itu Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang sudah menyatakan diri di dalam Tuhan Yesus Kristus sebagai manusia gitu. Karena memang sih kalau kita baca dari Alkitab, banyak orang yang datang itu sebetulnya hanya mengharapkan mujizat ya Om, dan mengharapkan wah dapat makanan nih gitu. Kayak orang sekarang ke gereja, ntar pulangnya ada makanan gitu, ada minuman. Sebenarnya itu wajar-wajar saja ya. Tapi Tuhan juga ingin supaya para pengikutnya itu tetap melakukan kewajibannya. Ya, siapa yang tidak bekerja katanya ya, kalau itu ya jangan makan kecuali kita sakit ya. Gitu. Jadi kita harus melakukan kewajiban kita bekerjalah dengan rajin, dengan bertanggung jawab, dengan jujur begitu. Nah, tetapi ada janji Tuhan bagi orang yang hidup dengan benar, hidup dengan jujur itu tidak akan mati kelaparan, tidak akan kekurangan hal-hal yang baik di dalam kehidupannya. Saya kan mengikut Tuhan Yesus sudah lama, dari usia 16 atau 17 tahun ya. Sekarang sudah 78, jalan 79 ya. Tidak pernah mengalami kekurangan, tidak pernah mengalami kekurangan. Artinya ya kadang-kadang kalau dibanding dengan orang kaya raya, ya mungkin dianggapnya kekurangan. Tapi toh saya tidak merasa itu kekurangan. Tuhan Yesus Kristus itu kekayaan bagi saya. Gitu. Iya Om. Dan dekatnya selalu cukup untuk dipakai. Iya Om. Ya Om, karena ini kan manusia bukan hidup dari roti saja ya Om, kata Tuhan Yesus ya. Tapi ada roti hidup yang sebetulnya yang tadi udah Om jelaskan gitu. Terus kenapa Om tetap dibilang ia tidak akan lapar lagi dan tidak akan haus lagi gitu? Padahal ini kan maknanya sebetulnya rohani ya Om. Ya betul. Itu bisa jasmani, bisa rohani juga. Jadi maksudnya tuh tidak akan kelaparan. Gitu. Tidak akan kelaparan. Itu baik jasmani, baik rohani. Itu. Dan juga tidak akan mati kehausan. Nah, pasti akan disediakan. Apa yang kita perlukan bukan hanya makanan dan minuman. Semua yang kita perlukan disediakan oleh Tuhan. Bukan semua keinginan kita dikabulkan, tapi semua yang kita perlukan itu disediakan. Oh iya. Karena kan kalau kita baca di ayat selanjutnya kan Om, itu aja bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang Tuhan Yesus karena mengatakan akulah roti yang telah turun dari surga katanya Om. Nah ini juga jadi pertanyaan ya Om, kok rotinya turun dari surga? Ini apakah sama dengan mana di perjanjian lama Om? Ya itu ada kaitan dengan mana yang diberikan kepada bangsa Israel setiap hari itu makanan. Tetapi ini lebih dari itu, karena orang yang makan mana itu kan akhirnya mati juga. Tetapi Tuhan Yesus menjanjikan makanan baik jasmani maupun rohani. Jadi kalau secara jasmani, kalau tugas kita selesai di dunia ini, ya kita meninggal dunia. Tetapi kita mendapatkan hidup yang kekal, hidup kita disambung di dalam surga itu hidup kekal, gitu. Di yang ayat sebelumnya juga kan Om dibilangin ada ditulis di ayat berapa ya? Ini ayat 33 ya Om ya. Kan Tuhan bilang roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga,
dan memberi hidup kepada dunia gitu. Tapi ada orang-orang di situ bilang, Tuhan berikanlah kami roti itu senantiasa, katanya gitu Om. Dan itu sih wajar juga ya, namanya manusia itu yang dipikirkan ya makanan sehari-hari. Iya. Ya nggak rezeki tadi. Tapi Iya. kalau Tuhan Yesus itu datang ke dunia kan bukan sekedar untuk keperluan jasmani, meskipun tidak abaikan ya makanan sehari-hari. Tapi Tuhan Yesus itu jauh lebih memikirkan soal hidup yang kekal itu. Dan demi hidup yang kekal itu, kita orang yang percaya rela menderita apapun kalau itu di dalam rencana Allah. Jadi bukan penderitaan yang dicari-cari, bukan. Tapi di dalam ketaatan itu kita harus menderita, rela menderita. Gitu. Iya. Jadi ini kalau gitu Om, ini tentang roti ini juga waktu di perjamuan kudus Om, apakah ini juga jadi sebuah lambang yang sama gitu? Nah itu perjamuan kudus itu artinya itu apa maknanya dalam sekali. Jadi itu suatu jaminan baik untuk kehidupan sehari-hari, tetapi terlebih lagi untuk hidup yang kekal. Maka Tuhan itu berkata, makanan yang sungguh-sungguh ya dagingku, minuman yang sungguh-sungguh itu darahku. Nah itu soal keselamatan yang kekal. Dan ini sulit dipahami baik oleh orang-orang waktu itu maupun oleh orang-orang zaman sekarang. Kan namanya manusia, maunya tuh yang di dunia inilah berlimpah-limpah, jadi kaya, tidak pernah kekurangan secara jasmani. Padahal Tuhan itu dia memikirkan sempurna baik keperluan jasmani maupun keperluan rohani. Kalau keperluan jasmani ya kita kan sekedar aja makan juga berapa yang kita bisa makan, atau kita memakai juga pakaian kan seperlunya saja. Di mana kita ditempatkan itu Tuhan Yesus tahulah gitu. Kalau kita ditempatkan di antara orang miskin ya disesuaikan. Kalau kita ditempatkan menjadi saksi Tuhan di antara orang kaya atau di antara orang yang di atas, itu semua disesuaikan. Tuhan itu kan mengetahui semua kebutuhan kita gitu. Jadi tidak akan dipermalukan lah. Iya Om. Itu jadi sebetulnya Tuhan kasih rotinya ke semua orang sama ya Om ya. Cuma mungkin kadar kenyangnya yang beda. Kepada orang percaya kepada orang percaya itu sesuai dengan rencana Tuhan, sesuai dengan kebutuhan kita di mana kita ditempatkan. Itu supaya nama Tuhan dipermuliakan lah, tidak dipermalukan. Oh iya. Iya Om. Bukan dipermuliakan, jangan dipermalukan ya Om. Oke Om. Ini Om yang menarik lagi Om, di ayat perikop ini Tuhan Yesus tuh sampai 4 kali mengatakan akulah dia gitu. Akulah dia, ditanya akulah dia gitu. Terus yang sedang berkata-kata dengan engkau gitu. Kalau saya baca sih ada sampai 4 kali tuh. Akulah roti hidup gitu Om. Pertanyaan selanjutnya nih Om, kalau Tuhan Yesus roti hidup dan apa tadi juga Om udah singgung bahwa Tuhan itu roti dan anggur gitu Om, sebagai lambang dalam perjamuan kudus ya Om ya. Nah ini balik lagi Om, pertanyaannya ke perjanjian lama Om. Kalau perjanjian lama itu gimana Om? Ada nggak nih Om roti hidup atau anggur gitu Om? Jadi di perjanjian lama itu ya itu kan manna ya, roti yang diberikan oleh Tuhan waktu mereka di padang gurun tuh. Jadi roti yang turun dari surga katanya, tadinya seperti embun, tapi kemudian kok tiba-tiba seperti menjadi roti gitu ya. Nah kalau soal anggur itu bagi orang Israel sih minuman sehari-hari. Gitu. Ya seperti kita ya minumnya air biasa, tapi mereka itu anggur atau minuman air itu sama aja, minuman sehari-hari. Tapi yang nggak boleh mabok lah. Ya Om, karena soalnya kan kalau lihat di ayat ini di perikop ini Om ya, kan di ayat Yohanes 6 ayat 48 itu singkat, akulah roti hidup gitu ya Om ya. Tapi kan di bawahnya itu di ayat 49 itu, nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Nah itu Om gitu. Jadi apakah itu mana itu rotinya bukan roti hidup gitu? Ya,
Jadi itu bagi orang Israel kan itu betul-betul mujizat tuh, mana itu roti dari surga. Sampai waktu zaman Yesus pun bangsa Israel itu masih menganggap itu roti istimewa karena pemberian Tuhan sendiri. Tapi Tuhan Yesus mengingatkan mereka bahwa dulu mana yang diberikan kepada bangsa Israel di padang gurun itu, toh mereka mati juga semuanya. Apalagi mereka yang tidak percaya itu nggak sampai umur berapa harus mati gitu. Jadi karena tidak percaya. Tapi sekarang Tuhan Yesus datang untuk menjamin kehidupan rohani dan jasmani. Jadi maksudnya secara jasmani, kalau orang sungguh-sungguh percaya pada Tuhan Yesus itu tidak akan kelaparan sampai mati kurang rezeki, nggak mungkin. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan lebih dari itu adalah hidup yang kekal, hidup yang kekal. Kalau hidup yang roti hidup itu yang memberikan hidup yang kekal itu supaya kita bisa hidup selama-lamanya di surga. Kalau di dunia ini kalau rencana Tuhan atas hidup kita sudah selesai, ya udah mati umur berapa kita meninggal dunia nggak jadi masalah. Yang penting nama Tuhan dipermuliakan dan rencana Tuhan digenapi di dalam kehidupan kita gitu. Iya. Nah Om, ini ada lagi Om yang menarik ya Om. Kalau saya baca ini ya, terus di ayat selanjutnya itu Tuhan tuh bilang, kan ditanya terus tuh roti hidup itu apa? Terus roti yang dimaksudkan oleh aku ialah dagingku katanya. Ini gimana nih Om? Ini roti atau daging nih Om? Nah, ya, jadi itu tujuan Yesus datang ke dunia itu untuk berkorban di kayu salib ya. Cuma banyak orang yang tidak tahu bahwa Tuhan Yesus itu betul-betul dipukuli, dicambuk sampai seperti badannya itu seperti seperti waduh itu mengerikan dah itu badan Yesus itu waktu dicambuk dengan cambuk yang ada besinya itu seluruh tubuhnya itu memang 39 kali, tapi 39 kali juga mereka kan dengan kebencian. Jadi itu banyak yang dagingnya juga terkelupas, itu mengerikan Tuhan Yesus itu. Nah itu jadi memang itu untuk kehidupan orang yang percaya. Jadi Tuhan Yesus rela diremukkan itu seolah-olah ya dagingnya gimana untuk menjadi roti hidup begitu dengan iman. Jadi banyak orang Kristen tidak mengerti tuh. Oh Tuhan itu betul-betul dicambuknya itu luar biasa. Iya Om, kalau lihat dari filmnya aja ya Om, wah itu nangis nontonnya. Ya. Tapi kan tidak semua orang nonton waktu itu ya. Iya. The Passion of Christ ya. Iya, itu Om. Itu kan betul-betul luar biasa itu kalau melihat hal itu. Tapi udah banyak dibuktikan sih Om. Dan sekarang ini udah banyak arkeolog atau ahli-ahli teologi gitu, mereka membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu betul-betul pernah ada sebagai manusia dan dia itu betul-betul bangkit naik ke surga gitu Om. Bukan hanya cerita atau juga diselewengkan, semua buktinya ada gitu dari kain Turin dan lain-lain. Mengenai hal itu, makanya Tuhan mengizinkan ada 4 Injil gitu. Itu jadi Matius saksi mata tuh murid asli ya. Markus itu mendengar dari Petrus saksi mata. Ya. Lukas itu mencari dari saksi-saksi mata yang masih hidup. Baru dia menuliskan ini. Nah, Yohanes itu saksi hidup. Jadi tentang penderitaan Yesus itu, bagaimana dia dicambuk, bagaimana dia disiksa, itu betul-betul terjadi supaya itulah bahwa keselamatan bagi manusia itu betul-betul harga yang sangat mahal. Karena Tuhan Yesus penjelmaan dari firman Allah itu harus mengalami yang sedemikian mengerikan. Kita orang Kristen kadang-kadang kurang begitu memahami bagaimana itu penderitaan dan siksaan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Tidak ada katanya satu bagian dari tubuhnya yang utuh gitu ya, seperti karena cambuknya kan ada apanya itu besinya itu. Mengerikan kalau kita melihat sendiri waktu itu. Kita sih ya sekarang ya dengar-dengar begitu aja. Itu mengerikan waktu Yesus dicambuk itu sebelum disalibkan.
Karena itu salib juga sebetulnya hukuman buat penjahat ya Om ya. Jadi disamakan dengan penjahat gitu. Oke Om. Ya, itu puncaknya ya, itu puncaknya itu Yesus disalibkan adalah hukuman bagi penjahat besar yang layak dijatuhi hukuman mati. Padahal Tuhan Yesus sama sekali tidak ada dosa, tidak ada kesalahan. Iya. Makanya betul lah kalau dia menanggung dosa umat manusia itu di situ. Oh iya Om, iya. Oke Om, jadi dia yang tanpa dosa, ya, dia yang tanpa dosa, tanpa kesalahan sudah menanggung hukuman salib yang mestinya diberikan kepada penjahat besar. Gitu. Kalau kita memahami, baru kita seperti yang menyadari ya betapa kita sangat berdosa di depan Allah dengan apa dari sejak kita lahir ke dunia sampai kita dewasa itu, dosa-dosa kita itu tidak terbilang lah. iya Om. Aduh, jadi nggak bisa ngomong. Memang ada orang-orang yang kelihatan baik ya, ada orang-orang yang kelihatan kok dosanya sedikit gitu. Tetapi sebenarnya kalau Tuhan Allah kan melihat dosa itu di dalam hati manusia, di dalam pikiran manusia, itu menjijikkan. Dosa-dosa di dalam hati manusia dan di dalam pikiran manusia sangat menjijikkan di mata Allah gitu. Cuman ada banyak yang belum sampai melakukannya. Ada yang hanya dengan perkataan-perkataan yang keji ya, ada yang dengan perbuatan-perbuatan yang keji. Tapi itu di dalam hati manusia itu betul-betul menjijikkan di depan mata Allah. Iya. Terima kasih sudah menonton tayangan kami. Jangan lupa untuk subscribe di channel Alpetra Ministry. Semua di dalam ibadah Israel itu semuanya menunjuk kepada Tuhan Yesus ya. Iya. Jadi itu semuanya sifatnya lambang. Iya. Tetapi yang menggambarkan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib itu, yang paling jelas itu gambaran nubuatan di dalam Yesaya pasal 53. Ada sedikit di Mazmur 22. Iya. Gitu. Kalau ini kan roti hidup itu sering didefinisikan atau terjemahkan sebagai firman Tuhan Om. Nah ini gimana Om? Ya, jadi itu kan Tuhan Yesus sendiri juga firman yang menjelma menjadi manusia gitu. Jadi kalau firman Allah itu disebut roti hidup, betul. Nah, Tuhan Yesus sendiri juga menjadi roti hidup yang menjadi korban juga betul gitu. Iya. Karena Tuhan Yesus juga menjelmaan dari firman. Oh iya iya Om. Gitu. Jadi kan orang kan suka bilang sarapan pagi santapan rohani ya Om ya. Terus suka ada yang bilang roti ya sering dibilangnya firman Tuhan itu sebagai roti hidup ya Om ya. Jadi gitu ya, betul ya Om. Kita harus baca Ya, firman betul. Tuhan karena itu roti. Tapi banyak orang pun tidak langsung mengaitkannya dengan Tuhan Yesus sebagai roti hidup yang korbankan gitu. Iya. Kalau roti hidup kan firman Tuhan. Kalau airnya apa Om? Jadi jadi Tuhan itu ya roti hidup juga ya air hidup. Itu Oh, air sekaligus. hidupnya di Yohanes pasal 4 gitu. Oh. Jadi sekaligus ya Om ya. Air hidup itu Tuhan Yesus juga. Kita ya. Hah? Tempat terpisah itu. Ya kalau air hidup itu Yohanes 4, kalau roti hidup itu Yohanes pasal 6. Iya Om. Gitu. Iya itu. Jadi makanya kan terus juga kan yang tadi udah dijawab sama Om sih, sempat membingungkan. Tuhan bilang akulah roti hidup gitu. Ditanya kenapa bilang roti hidup? Roti hidup ini adalah dagingku katanya kan itu. Jadi tapi udah Om jelasin tadi itu. Nah sekarang kan makanya saya tanya kenapa dia bilang kalau mau percaya minum air ini kamu tidak akan haus lagi gitu kan Om. Jadi kayaknya ada beda-beda nih. Ya itu perumpamaan di dalam Alkitab itu memang kadang-kadang ya. Jadi karena tidak ada satu perumpamaan yang sempurna, jadi banyak perumpamaan gitu. Tapi maksudnya menjelaskan lah supaya orang bisa mengerti dari berbagai sudut, dari berbagai segi kita
baru bisa memahami. Ya Om. Nah, jadi roti apa? Kalau roti yang tidak beragi tadi udah ya Om, sama roti yang tidak beragi sama roti sajian itu udah beda lagi ya berarti Om. Bukan roti hidup ya Om ya. Oh itu sih, itu jadi beberapa aspek itu tetap semuanya menuju kepada Tuhan Yesus. Jadi kalau roti tidak beragi itu menunjukkan kepada kemurnian Yesus, jadi tanpa ragi, tanpa dosa gitu. Tapi kalau roti hidup itu roti yang dimakan sehari-hari, gitu. Jadi kita tidak boleh membatasi hanya satu perumpamaan saja. Iya. Gitu. Ya. Nah, Om, ini waktu ada 5 roti dan 2 ikan juga itu Om. Nah, itu apakah maksudnya juga Tuhan mau kasih tahu ya Om, bahwa kalau ikut Tuhan itu yang tadi dari awal Om bilang dicukupi, kita akan merasa kenyang gitu ya Om. Karena ada yang mengartikan akulah roti hidup itu artinya bahwa Tuhan Yesus itu memberikan kepuasan gitu secara jasmani ya. Jadi kepuasannya sih sebenarnya bukan secara jasmani ya. Karena kalau kepuasan secara jasmani itu orang-orang kan berbeda. Ada yang sampai kalau makan sampai kenyang sekali, baru puas. Tetapi bahwa untuk keperluan jasmani dan rohani Tuhan Yesus sudah menyediakan dengan perkataannya aku ini roti hidup itu mencukupi semua kebutuhan kita. Ya Om. Nah ini, nah ini jadi seru nih Om. Ngomongin roti. Iya Om. Memang betul Om. Jadi kadang bingung sih. Saya juga kalau baca kadang bingung. Makanya Om bilang bacanya pelan-pelan, pelajari pelan-pelan ya Om. Jangan cepet-cepet supaya nggak salah paham ya Om. Iya. Ya betul. Kalau membaca firman Tuhan itu pelan-pelan sambil dipikirkan, nanti kita menemukan arti-arti yang baru gitu. Oh iya. Jadi karena firman Tuhan itu kaya maknanya. Iya. Ya kan kayak saya aja bingung Om. Nih roti, akulah roti hidup. Roti itu ya ini dagingku katanya kan, jadi roti sama daging. Terus di bawahnya barang siapa percaya kepadaku ya tidak akan haus lagi. Nah, aduh ini kan jadi gitu, tapi udah Om jelasin sih tadi Om. Tuh, Tuhan Yesus berkata, aku ini roti hidup ya. Siapa yang datang kepadaku tidak akan lapar lagi, dan siapa yang percaya kepadaku tidak akan dahaga lagi. Itu jaminan pemeliharaan dan kepuasan yang sempurna. Artinya itu sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi jangan khawatir kalau kita betul-betul percaya Tuhan Yesus, itu tidak akan mati kelaparan atau kita seperti seperti hidup di dalam ketidakpuasan. Tidak akan begitu. Salam cinta Tuhan, sayangi keluarga dan jaga kesehatan. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39.